Rencana Tuhan buat hidup setiap kami, supaya hidup kami tidak digoyahkan oleh apa yang kelihatan dan apa yang kami rasa dengan pikiran dan perasaan kami, tapi hidup kami karena kami percaya apa yang Tuhan katakan dan telinga kami mendengar yang dari Tuhan, dan itu yang membangun manusia roh kami dan membangkitkan iman setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Timotius 6 ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan kau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita baca sama-sama 1 Timotius 6 ayat 12, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah kau telah dipanggil dan telah kau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kata pertandingan, bertandinglah gitu ya. Dalam pertandingan iman menarik sekali. Bertanding itu bergulat, bertanding itu bertarung, bertanding itu masuk dalam sebuah perlombaan. Bertanding itu seperti masuk dalam kontes yang melibatkan fisik. Setiap kita, gitu ya, iman itu pertandingan yang melibatkan fisik. Satu, bahasa Yunani bagus sekali. Tapi sesuatu yang melibatkan fisik tubuh kita itu menyebabkan apa? Penderitaan dan pergumulan di jiwa. Waktu kita harus bangun pagi, ya, tubuhnya harus bangun, ada pergumulan di jiwa. Waduh, tidur 5 menit lagi ya, tambah 3 menit. Mereka saya tambah terus gitu ya. Kalau dipencet tambah 8 menit, tambah 8 menit gitu. Makanya setelahnya harus jam 4, 4.40, 4.30. Ada, kita diajak masuk dalam pertandingan. Dan pertandingan itu pertandingan iman. Tapi pertandingan iman itu tidak hanya roh, tapi juga karena kita hidup di dunia kan ada dagingnya, ada jiwanya, ada pikiran, perasaan, kehendaknya. Waktu daging ini mau diajak masuk dalam pertandingan, jiwanya ternyata punya pergulatan, jiwanya itu struggle, bergumul. Makanya Tuhan Yesus yang ngomong gitu kan, roh itu mau nurut, tapi daging dan jiwa itu lemah untuk nurut maksudnya. Karena itu dia harus diajak terus seperti dalam pertandingan. Dan tidak ada orang bertanding tanpa latihan. Dan setiap upaya kita bergumul, bergulat, melibatkan dalam bahasa Inggrisnya ini bahasa Yunani itu nanti kalau muncul dalam bahasa Inggris itu agony. Agony itu kesedihan yang besar, penderitaan yang besar. Jadi masuk dalam pertandingan itu ada penderitaannya, ada pergulatan di jiwanya gitu. Yang rasa ada bosan, capek, letih gitu ya. Tapi itu ajakan Rasul Paulus kepada Timotius yang mungkin waktu diajak Paulus pelayanan usianya masih belasan tahun, seperti sebagian besar dari kalian. Timotius mulai masuk dalam pelayanan sejak usia belasan tahun, tapi dia dibilang, karena itu kan Paulus ngomong gitu ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya memang muda, tapi jangan direndahkan karena usia. Diajak masuk dalam pertandingan. Tidak ada orang tiba-tiba nongkrong terus ikut pertandingan, tidak ada, pasti kalah. Semua orang yang mau ikut pertandingan pasti dia mempersiapkan diri untuk pertandingan itu. Padahal firman Tuhan katakan begini, untuk sesuatu pertandingan yang fana, yang hadiahnya itu cuma waktu itu pialanya itu, mahkotanya itu dari apa? Daun palem. Daun palem dia coba nanti lihat Olimpiade kuno Yunani, Romawi seperti apa. Daun palem itu dilantai. Itu aja. Orang sampai bertanding, berlatih, sampai berdarah-darah, gitu ya. Sampai berbulan-bulan bahkan beberapa tahun untuk sesuatu yang sementara, untuk daun yang nanti setelah itu kering dibuang jadi sampah. Orang mau melakukan latihan, orang mau melatih tubuhnya dan bergumul di jiwanya.
Karena rohnya pasti mau. Cuma kalau rohnya tidak mampu, rohnya tidak diberi makan, rohnya tidak diberi firman, rohnya tidak dilatih untuk menyembah Tuhan, rohnya tidak kuat, rohnya akan terbawa oleh tubuh dan jiwa. Jiwanya tidak lagi bergumul, jiwanya ikut aja daging, udah tidur aja. Kenapa bisa ada pergumulan? Karena rohnya mulai tumbuh, rohnya mulai nurut, rohnya akan menguatkan jiwa, rohnya akan bicara ke jiwa, rohnya akan memberi kekuatan, narik ke jiwa. Jiwanya nanti akan bergumul dengan daging, dengan tubuh kita. Baru itu ada. Tapi kalau nggak ada, ya dia ikuti aja dagingnya mau apa. Tidak ada pergumulan lagi. Kalau di diri kita masih ada pergumulan, oh iya, harusnya ada ya. Wah ini salah nih. Itu artinya kita ngerti pergumulan. Tapi menang nggak? Ada nggak orang itu pertandingannya, syukur-syukur menang nggak menang ya tak apa-apa asal saya ikut. Enggak. Mestinya orang itu pertandingan itu kepengen menang, karena di dalam pertandingan ada hadiahnya. Ya. Kak Yos di Sulawesi 3 bulan ini ikut membantu tim IPL-nya Satya Wacana, tim basket profesional. Dan dia harus ikut mendampingi pemain itu pagi dan sore, pagi dan sore, pagi nge-gym 2 jam, sore 2 jam di lapangan. Itu pun di luar itu beberapa pemain asing yang datang minta ditemani untuk latihan. Padahal cuma latihan shooting, latihan layup dan semuanya buat tahu basket. Sudah latihan 2 jam di gym, 2 jam di lapangan, masih latihan ekstra. Kenapa? Mereka mau bertanding dalam pertandingan. Sedangkan yang tim mahasiswa bukan profesional, cuma latihan di lapangan aja 2 jam, nggak latihan di gym pagi 2 jam. Saya tanya, apa bedanya? Bedanya adalah daya tahan mereka ketika menghadapi benturan. Mereka yang di gym itu kalau kena benturan, bahkan kadang benturan dengan pemain yang badannya lebih besar, mereka tetap. Tapi kalau yang nggak nge-gym, ya beda. Tapi bedanya apa? Yang satu tim biasa, satu tim profesional. Atlet itu dua-duanya, bukan orang yang nanti kalau hobi ambil bola basket, ada bola basketnya main di atas gitu ya. Besok lagi nggak main, satu semester mungkin 2 kali. Gitu. Kalau ditanya, kamu olahraganya apa? Basket. Gitu. Mainnya kadang mungkin 2 minggu sekali. Tapi dia latihan. Tanggal merah kan? Katanya tetap latihan. Hujan, latihan. Tidak ada. Tidak ada hari libur. Gitu ya. Latihan karena dia tahu dia akan menghadapi pertandingan. Dan kita sedang menghadapi pertandingan iman. Kita sedang menghadapi pertandingan iman. Semua punya panggilan Tuhan dalam hidupnya. Semua punya rencana Tuhan dalam hidupnya. Semua kita punya jatah dan bagian dari Tuhan pada hidup setiap kita. Ya kan? Tapi nggak mungkin, seperti saya selalu bilang, tiba-tiba kita langsung angkat beban 50 kilo barbel. Selalu semua dimulai dari 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, naik 7 kilo, naik 10 kilo, terus otot kita bertumbuh. Semua kita punya potensi seperti atlet itu yang bisa mengangkat beban 50, 70, 125, 150 kilo. Yang membedakan apa? Dia latihan setiap hari, dia mengatur pola makannya, pola tidurnya, sehingga dia bisa memaksimalkan semua potensi otot di dalam dirinya. Apakah kita tidak diberi otot yang sama? Sama, tapi karena tidak pernah dilatih. Kenapa ada orang punya iman yang ketika disuruh Tuhan melakukan ini, menumpangkan tangan atas orang sakit, dia percaya karena dia latihan setiap hari taat dengan kehendak Tuhan. Dari hal kecil ketika Tuhan bilang, kasih dong sabun itu ke temanmu, kasih dong model itu ke temanmu, bagi dong uang ini ke situ, pergi dong ke sana, ngomong dong sama orang itu. Dia mulai taat dari hal seperti itu. Sehingga waktu Tuhan bilang pergi ke situ, serahkan hidupmu, taruh, dia percaya. Karena dia latihan iman setiap hari dari hal kecil dalam hidupnya. Dan kita diajak masuk ke pertandingan. Dan setiap pertandingan memerlukan latihan. Ya. Jadi ajakan untuk masuk ke pertandingan itu melibatkan apa? Tubuh dan jiwa. Karena ini pertandingan iman, harusnya kan roh kan. Tapi tidak cuma kalau di roh. Kalau di roh nanti tidak jadi daging dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat terjadi kenyataannya. Terjadi kenyataannya apa? Ya kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Tapi kesembuhan tidak terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Kita percaya bahwa Tuhan bisa memberkati. Tapi berkat tidak datang.
Hari Minggu kemarin kami menyembah di Salatiga. Manifestasi terjadi. Debu-debu mas. Pernah ya, beberapa, itu cuma satu, banyak sekali. Apa itu? Kenapa itu terjadi? Karena open heaven, surga terbuka, dan itu sampai ada blessing jadi emas betulan yang kalau dijual itu emas laku. Itu baru namanya jadi tadi. Semua yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu terjadi. Tuhan punya janji dalam hidupmu, Allah akan membuka panti asuhan, perintis sekolah, sampai ada sekolah. Kita mulai di sini dengan dapat pembuatan, dengan dapat penglihatan, dengan mendoakan itu terus. Tuhan tidak berubah, harus diingat. Ya. Tuhan ingin kita masuk pertandingan dan kehendaknya kita menang. Dia sudah ngomong kamu akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita berlatih atau tidak untuk masuk dalam pertandingan itu. Orang kalah, nggak jadi. Apakah Tuhan berubah setiap? Bukan. Kita tidak latihan untuk mempersiapkan diri. Dan latihan yang melibatkan struggle, pergumulan, kesedihan, penderitaan, jiwa, gitu ya. Karena daging dengan roh, tarik menarik, dan jiwa jadi jembatannya. Jadi ada perjuangan, ada konteks, bahkan kata untuk pertandingan itu sebenarnya juga peperangan, pertempuran. Hidup kita adalah peperangan. Peperangan itu jangka panjang. Israel sedang berperang dengan Hamas, ya kan? Dan negara-negara sekitarnya. Itu jangka panjang, tapi ada pertempuran jangka pendek. Dan satu semester ini adalah pertempuran kita, ya kan? Perangnya seumur hidup sih, ya kan? Iblis setelah mencobai Tuhan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dia mencari syarat yang baik. Memang dia menyerah. Saat 3 kali Tuhan Yesus melawan dia pada dengan firman, enggak. Tapi kamu nggak usah tunggu-tunggu kapan setan menyerah, ya kan? Kamu persenjatai dirimu dengan firman, kamu makan firman, kamu menyembah, kamu latih dirimu menyembah, kamu makan firman, karena kamu jadi punya pedang. Ada nggak orang dalam pertandingan? Nggak apa-apa, saya perisai aja, pokoknya saya bertahan gitu. Asal saya nggak kena. Nggak ada. Kamu nggak akan menang, kamu cuma bertahan. Satu-satunya senjata kita firman Tuhan. Dan kamu, Tuhan Yesus saja jawab iblis pakai firman Tuhan. Dan dia bilangnya apa? Ada tertulis. Dari mana Tuhan Yesus tahu ada tertulis? Karena dia membaca. Sederhana. Ya. Ada tertulis karena dengan ya. Dia tahu ada tertulis karena dia membaca yang tertulis itu. Sederhana itu. Dan nanti Roh Kudus akan mengingatkan kamu apa yang harus kamu katakan keluar dari mulutmu. Itulah rema. Ketika setan ngomong, nggak mungkin itu terjadi, kamu siap. Firman itu keluar. Mendalam rencananya jauh lebih tinggi. Rancangannya rencana yang bisa terjadi kecelakaan. Ya kan? Dia yang sanggup melakukan itu semua. Itu keluar. Roh Kudus mengingatkan akan semua yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus? Di sini lah. Apa yang mau diingatin? Mungkin kita tahu aja tak pernah. Diingatkan itu kan pernah kan? Kamu pernah mengalami itu? Aku udah lupa ya. Diingatin itu dulu. Kamu pernah waktu semester 1 itu loh. Ingat nggak? Waktu oh iya. Karena kamu pernah mengalami dan pernah tahu itu. Kalau nggak pernah tahu mau diingatin apa? Harus tahu, harus masukkan sesuatu. Karena firman Tuhan bilang satu-satunya ada ketolong keselamatan, kasih kerelaan, perisai iman, dan ikat pinggang kebenaran. Tapi senjatanya cuma satu, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau kita mau melawan semua intimidasi, tuduhan, kemalasan, apapun itu, cuma satu, lawan dengan firman. Lawan dengan firman. Dan firman itu harus dimakan, dimasukkan, dikunyah. Mazmur 1 bilang apa? Saya buka catatan saya. Mazmur 1 baca. Baca sama-sama 1 sampai 3. Dan ketemu.
Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Punya saya terjemahan baru juga. Baca ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajaran orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di rumah pencemooh, tetapi yang kesukaannya Taurat, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak lain daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 2 ini saya punya catatan di hati saya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan Taurat. Dia punya gairah, dia bersemangat, dia punya kerinduan, dia punya perhatian. Dia punya perhatian penuh, dia punya fokus, dia menyimpan, dia menjaga, dia melindungi. Itu kesukaan. Dan satu kesukaan, jadi dia suka, dia punya, dia menginginkan. Delight itu seperti orang punya kepuasan. Kepuasannya itu di firman. Dan merenungkan. Jadi dia suka, terus dia merenungkan. Kata merenungkan bagus sekali pengertian dalam bahasa Ibrani. Saya catat semuanya, semua kata yang aslinya. Mendesak, mengeluh, bernafas panjang, merintih, menggeram, mengeram, membayangkan, merancang, memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, sedih, menjengkelkan, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Jadi waktu kamu sedih, waktu kamu mengeluh, waktu kamu meratap, waktu kamu merintih, waktu kamu merancang, waktu kamu berpikir, itu semua yang dipikirkan, yang dirancangkan, yang dikeluhkan, yang diucapkan firman. Jadi bukan hanya merenungkan firman itu saat teduh, bahkan keluhannya. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, apa yang dikatakan? Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Mazmur 22. Dalam kesedihannya, dalam penderitaannya, dalam pergumulannya, yang keluar Mazmur 22. Dari mana tahu Mazmur 22? Karena pernah baca. Saya ulangi sekali. Mendesak, mengeluh, bernafas panjang, merintih, menggeram, mengeram, membayangkan, merancang, memikirkan, memperkatakan, mendeklarasikan, mengaum, mempelajari, membicarakan, mempertimbangkan, mengendapkan. Semua itu waktu mengeluh, waktu meratap, waktu berpikir, waktu merancang. Firman. Itu artinya merenungkan. Tahu ya, sapi itu memahami biaran. Waktu dia makan rumput, dia masukkan ke lambungnya. Nanti waktu dia duduk-duduk itu, dia keluarkan lagi dia punya gitu. Sampai lembut. Merenungkan itu seperti itu. Jadi waktu kamu ngapain lagi di WC, renungan firman. Lagi main volley, renungan firman. Keluar aja di situ firman karena kamu suka gitu. Karena dia bilang siang dan malam di night itu maksudnya sepanjang hari, bukan cuma siang 1 jam, malam 1 jam terus karena kamu suka. Kenapa? Karena dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Banyak orang mikir, oh dia beruntung ya, tidak ada. Oh baca firman Tuhan, tidak ada. Beruntung itu seakan-akan kebetulan. Tapi dia ada sebab akibatnya. Orang yang hidupnya diisi dengan firman, pikirannya firman, perenungannya firman, kesedihannya itu firman, ratapannya firman, keluhannya firman, rancangannya firman, percakapannya firman, yang dipelajari firman, deklarasi firman, dibayangkan firman, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau ada yang belum berhasil dalam hidup kita, apa yang harus dilakukan? Makan firman lebih baik, kembali ke firman, tanya apa penyebabnya, di mana masalahnya. Gitu. Jangan meratap, ratapanmu apa?
mengasihani diri sendiri atau merenungkan firman siang dan malam. Karena ini firman Tuhan, apa saja yang dilakukannya berhasil. Jadi kalau belum berhasil, firman ya Pak Adi sering bilang, orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Kalau kemurahan belum datang di hidup kita, berarti tandanya kita kurang murah hati, lebih murah hati lagi. Kalau ada yang kita lakukan belum berhasil, firman, jadi kita kurang baca firman, kurang merenungkan firman, kurang makan firman, kurang. Kenapa? Karena orang yang merenungkan firman, nanti baca Mazmur 119 supaya tahu apa gunanya firman. Ya. Apa? Aku lebih berhikmat daripada pengajar-pengajar. Selama saya kuliah di Inggris 4,5 tahun, ayat itu jadi rema buat saya. Saya perkatakan setiap hari, aku lebih berhikmat dari profesorku, aku lebih berhikmat dari profesorku. Karena setiap pagi saya bangun doa dan saya baca Alkitab 20 pasal. Kenapa? Ya, saya tahu bahasa Inggris saya pas-pasan. Saya tahu banyak hal yang tidak mudah. Ya, saya tahu saya dapat beasiswa 1,2 miliar dan harus mengembalikan kalau tidak bisa lulus. Saya sering bilang, khotbah berapa kali 1,2 miliar. Bisa mengandalkan firman bahwa masuk. Terus masukkan supaya apapun. Kenapa kok dia bisa keluarnya firman, mengeluhnya firman, meratapnya firman, merenungnya firman, membayangkannya firman? Karena dia masukkan firman ke dalam diri. Kalau yang kamu masukkan itu berita, yang keluar nanti adalah ketakutan, kekhawatiran. News, ya, yang disebut oleh media, oleh semua itu sebagai informasi, sebenarnya bukan informasi. Kenapa? Waktu ada kecelakaan pesawat, dia memberitakan terus kecelakaan pesawat. Saya masih ingat sekarang, gempa di Padang, Jalur berapa? Wah, terus gempa, ini terlibat, ini menderita, sekian mati, sekian belum bisa makan terus. Akhirnya saya bisa kontak teman yang ada di kota Padang, Sumatera Barat. Dia bilang, sudah baik di sini, tidak seperti yang di TV. Kenapa kok di TV begitu? Karena waktu bencana terus, orang iklannya banyak, orang nonton terus pengen tahu informasinya. Jadi kapan dia heboh? Beritanya apa? Kelaparan, bencana alam, kecelakaan, pembunuhan. Terus apakah hidup isinya itu? Enggak. Dan kalau kita hanya mengisi berdasarkan apa kata media, apa yang keluar dari hidup kita? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakpercayaan. Tapi kalau yang dimasukkan adalah firman, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena yang keluar itu lain dari apa yang dimasukkan. Keputusan kita bertanding. Memang gak enak di jiwa, ada struggle untuk harus baca, harus merenung, sampai dia jadi kesukaan, jadi delight, punya kekayaan, punya kerinduan. Kalau enggak itu ada yang kurang. Kalau enggak baca firman ada yang kurang. Kalau tidak merenungkan firman ada yang kurang dari hidupku. Sampai keberhasilan terjadi. Mari kita datang.